Pemirsa, Anda masih bersama iNews Siang, bersama saya Arlisa Hadi, dan kali ini saya akan membacakan komentar netizen di berbagai sosial media dalam segmen Jari Netizen terkait sejumlah topik yang menjadi sorotan masyarakat selama sepekan. Oke, topik yang pertama datang dari aktor Ahmad Zoni yang lagi-lagi kembali berulah karena menjual narkoba di dalam lapas, sehingga kemudian ia dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Dari @Raizal FH Reza 03 nih, ada komentar, terlepas dia menjual, yang harus diselidiki itu sebenarnya adalah petugas dan kalapasnya. Betul juga nih, kenapa bisa lolos dan masuk ke lapas narkoba dan mengapa bisa beredar kepada para tahanan lainnya. Selanjutnya dari @andi_nasher, ini sipir penjara juga harus diperiksa. Tidak mungkin barang tersebut bisa masuk dengan mudah apabila tidak ada campur tangan petugas lapas. Oke, selanjutnya ada @happygirl.1288 langsung mention ke Pak Presiden Prabowo Subianto dan partainya @Gerindra, Pak, mohon disidak dan diperiksa seluruh lapas di seluruh Indonesia. Kalau napi bisa jual beli narkoba di dalam lapas, berarti ada pihak petugas nih yang menjadi jembatannya. Kemudian juga ada komentar dari @Raniu Putri. Kita semua belajar dari Amar, tapi Amar gak bisa belajar katanya. Oke, selanjutnya. Topik selanjutnya ini adalah netizen menyoroti aksi siswa SMAN 1 Cimarga yang mogok sekolah usai ada siswa yang ditampar karena kedapatan merokok. Yang pertama, komentar dari @Zikrimawon, di mana komentarnya adalah merokok di sekolah dilarang berdasarkan Permendikbud nomor 64 tahun 2015 yang menetapkan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok dan sanksinya diatur dalam tata tertib sekolah serta bisa termasuk teguran, pembinaan hingga sanksi pidana. Kemudian ada komentar dari @pahlawati_rina. Tidak membenarkan hukuman fisik, tapi saya mendukung kepala sekolah karena harus menegakkan disiplin. Anak sekolah dilarang merokok, beradablah yang baik sebagai murid. Nah, ada pula nih pemirsa netizen yang menyoroti tindakan dari para orang tua, seperti dari @fatikavegawati, di mana berkomentar, sebagai orang tua bijaklah, kalau hal salah saja dibela, bagaimana anak kita mau belajar. Kemudian ada komentar dari @otmantio, di mana peran ortu ini seharusnya hadir supaya mental dan karakter anak ini tidak rusak oleh tindakan provokasi. Oke, topik yang terakhir ini adalah yang tidak kalah mencuri perhatian netizen, yaitu pasca Patrick Kluivert dipecat. Netizen merespon kabar STY saat diminta balik ke Indonesia. Nah, komentar pertama yang akan saya bacakan adalah @disha_putri. Lebih baik STY pergi sebagai hero daripada kembali dan dikhianati sekali lagi. Sangat mendalam. Kemudian komentar @arya_sena 1112. Terlalu berat bagi STY untuk menerima tawaran melatih kembali. Ketulusan yang dia berikan untuk sepak bola Indonesia dengan sangat baik, tapi dibalas sebaliknya. Dan banyak juga nih pemirsa netizen yang masih berharap Shin Tae-yong kembali. Ada @Tririsdi yang komentar, please come back coach Shin Tae-yong. Terus juga ada komentar dari @Egananda Basuki 435, kembali coach Shin Tae-yong, kami mencintaimu. Oke pemirsa, itu tadi sejumlah pendapat masyarakat di kolom komentar sosial media pilihan redaksi iNews terkait 3 topik yang tengah menjadi sorotan selama sepekan. Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa. Terpergok mencuri motor. Residivis curanmor di Bogor, Jawa Barat kabur dari kepungan warga dengan bersembunyi ke atap rumah. Setelah bertahan cukup lama, pencuri tersebut akhirnya diamankan petugas dan diamuk warga.
Meski sudah mendapat pengawalan petugas kepolisian, seorang residivis curanmor yang kembali berulah ini tetap mendapatkan bau gementah dari puluhan warga yang geram di kawasan Abesin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas juga sempat kewalahan dengan banyaknya jumlah warga yang emosi hingga akhirnya pelaku berhasil dievakuasi ke Mapolsek Bogor Tengah. Orangnya turun. Oh, yang baju putih itu maling. Maling, boy. Ampun, ampun, ampun. Bahkan sebelumnya, pelaku sempat menghindari kepungan dengan cara berpindah dari atap ke atap rumah warga lainnya. Pelaku kabur usai dikejar warga, tertangkap basah kedapatan mencuri motor yang tengah terparkir. Kini, polisi tengah memburu salah satu rekan pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Buat apaan, Bos? Duitnya, Bos. Ya pemirsa, sementara itu seorang pencuri terkunci di dalam mobil korbannya di Tegal, Jawa Tengah. Pelaku yang gagal mencuri akhirnya dikerumuni warga. Aksi percobaan pencurian di Kecamatan Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah berakhir lucu. Sang pencuri justru terperangkap di dalam mobil. Kejadian berlangsung sekitar pukul 5 pagi, pencuri masuk lewat pintu belakang mobil. Tiba-tiba suara alarm mobil berbunyi membuat warga sekitar terbangun. Pemilik mobil yang terkejut lalu keluar rumah dan mendapati pencuri terkurung di dalam mobilnya. Pelaku yang sudah berada di dalam mobil mencoba melarikan diri lewat pintu kanan. Namun apes, pintu itu tak bisa terbuka karena terhalang pagar besi hingga pencuri terkunci dan tak bisa kemana-mana. Sementara di luar warga sudah berkerumun menyaksikan pencuri apes tersebut. Saat diamankan warga, pelaku membawa besi panjang yang diduga untuk mencongkel pintu mobil. Pemilik mobil sudah beberapa kali kehilangan barang-barang hingga uang tunai di dalam mobil. Pelaku pencurian kemudian dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan. Seorang ayah bersenjata tajam menyandra dua anaknya di sebuah ruko di kawasan Pasar Rebo, Jakarta. Diduga pelaku kerap mengalami halusinasi. Keluarga siapa namanya? Identitasnya mana? Identitasnya Inilah situasi yang menegangkan di sebuah ruko fotokopi di Jalan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nampak petugas damkar dan petugas sosial melakukan negosiasi kepada seorang pria yang menyandera dua anak kandungnya. Pelaku mengancam akan menyakiti kedua anaknya dengan menggunakan senjata tajam. Beberapa saat kemudian, petugas memecahkan kaca dan langsung mengamankan pelaku dan berhasil menyelamatkan kedua korban sandera. Pelaku nekat menyandera kedua anaknya di ruko fotokopi miliknya karena kerap mengalami halusinasi dan gangguan jiwa. Kedua korban yang berhasil diselamatkan langsung dibawa ke rumah ketua RT setempat untuk mendapatkan perlindungan. Anaknya selamat, nggak diapa-apain kok. Cuman dikurung 1 hari, itu dikasih makan sama warga tapi nggak dibolehin sama bapaknya, nggak dikasih makan. Makanya warga pada kumpul itu pada nyelamatin anaknya ya. Pelaku langsung diamankan petugas dan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo untuk memastikan kondisi kejiwaannya dengan pendampingan Dinas Sosial dan Satpol PP. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pria menjadi korban pengeroyokan ketika mengambil motornya yang sempat digadai kepada tetangganya. Istri korban histeris karena pelaku mengancam korban dengan senapan angin. Ini lakiku dikerjain orang ini. Kak, ini kena bercanda dengan aku. Aku tidak mau tahu. Sejumlah pria mendatangi dan mengamuk di rumah Haidir Siregar, warga Jalan Panglima Polem, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara.
Salah satu di antaranya bahkan membawa senapan angin untuk mengancam dan menghakimi Haidir. Istri korban yang tidak tega melihat suaminya diserang langsung histeris. Ia meminta pelaku menghentikan perbuatannya karena korban sebelumnya juga sempat dikeroyok hingga mengalami luka memar di tubuhnya. Menurut korban, kasus kekerasan yang dialami terjadi setelah ia mengambil motor miliknya yang digadai kepada pelaku. Atas kasus tersebut, korban telah melaporkan para pelaku ke polisi dan korban juga telah melakukan visum ke rumah sakit terdekat. Dijadikan laboratorium sabu, kamar apartemen di Tangerang, Banten digerebek petugas BNN. 6 bulan beroperasi, pelaku meraup keuntungan lebih dari 1 miliar rupiah. Sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten digerebek Badan Narkotika Nasional karena dijadikan rumah produksi narkotika jenis sabu. Petugas menangkap 2 pelaku berinisial IM dan DF. Berikut barang bukti sabu dalam bentuk cair dan padat, beragam bahan kimia, serta peralatan laboratorium yang telah dimodifikasi. Bahkan guna mengelabui aktivitas peracikan sabu di dalam kamar, para pelaku memodifikasi kamar mandi dengan menggunakan alat penyaring udara buatan. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah beraksi 6 bulan dan sudah menghasilkan keuntungan 1 miliar. Seluruh bahan baku dibeli pelaku secara online dan dijual melalui media sosial dan COD. Modus operandi daripada jaringan ini yaitu dengan membeli bahan-bahan kimia dengan peralatan laboratorium secara daring, kemudian mereka mengekstrak obat-obatan asma sebanyak 15.000 butir pil untuk memperoleh 1 kilogram epedrin murni. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam maksimal hukuman mati.